Oke, selamat malam Pak Afkar. Selamat malam Bu Eti. Bagaimana kabarnya Pak Afkar malam hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eti. Baik ya. Malam hari ini Iya, kita mau bersama-sama untuk melakukan atau mempraktikkan percakapan coaching, dan malam hari ini saya akan bertindak sebagai supervisor yang akan eh, mengawasi Bapak gitu ya. Artinya mengamati Bapak dalam melakukan coaching iya, dengan coachingnya. Dan kira-kira apa yang saya bisa bantu untuk Bapak malam hari ini mengembangkan kompetensi yang mana? iya. Terima kasih Bu Eti. Saya untuk latihan coaching ini pengennya mengembangkan kompetensi pendengar yang aktif sama membuat pertanyaan yang berbobot Bu Eti. Oke, Itu yang ingin saya kembangkan. dua kompetensi ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kira-kira bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Ya, eh, mungkin ketika kompetensi pendengar aktif, Bu Eti mungkin bisa amati saya ketika saya itu merespon dari apa ya penjelasan kunci ya. Hmm? Di situ seperti apa penampakannya, apakah saya itu kaku atau apa ya menunjukkan keluasan dalam menerima penjelasan dari kunci. Kemudian juga, kompetensi yang kedua terkait dengan pertanyaan berbobot Bu Eti, Mm-mm. mungkin saya, bisa diamati itu, terkait dengan apa, membuat pertanyaan dengan alur rasanya, Hmm, hmm, hmm. apakah itu sudah sesuai atau belum, itu sih yang ingin saya lakukan. Nah, sebelumnya Bapak, Makanya bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang kita mau oh, kembangkan pada malam hari ini? Dua tadi, dua kompetensi itu. iya, eee, sebelumnya apa, saya merasa saya belum tahu ya, Hmm, eee seperti apa ketika saya dinilai orang lain hmm, terkait dengan kompetensi sebagai pendengar aktif kan, karena saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, hmm, eee, penampakan dari respon saya, menanggapi kunci ya. hmm, Kemudian juga itu yang belum saya dapatkan, Bu. Kemudian juga, apa, pertanyaan berbobot itu kayaknya saya apa ya, kurang Bu, untuk membuat hmm. pertanyaan berikut berdasarkan penjelasan dari kunci. Itu Bu. Oke, nah, apa harapan dari observasi yang kita lakukan pada malam hari ini, Pak Afkar? Harapannya saya mendapatkan, masukan ya, Hmm, kekurangan ataupun kelebihan dari proses coaching ini, hmm, dari Bu Eti ya. sebagai, pengamat ya. Hmm. Oke, terima kasih. Nah, kita mulai saja observasi pada malam hari ini ya, Pak ya. Bapak akan melakukan coaching dengan siapa, Pak? Dengan Bu Nikmatul Khalida. Oh, dengan Bu Nikma. Oke. Saya Ya, persilahkan untuk Bapak melakukan coaching. Saya amati khususnya untuk bagian mendengar aktif dan pertanyaan berbobotnya. Saya persilahkan Pak Afkar. terima kasih Bu Eti. Baik Bu Nikma. Assalamualaikum Bu Nima. Iya, Pak. Ya, gambarnya belum Waalaikumsalam. muncul Sebentar. kameranya. Ini sudah saya buka, Pak. Tapi kok ini, Pak ya? Butuh Iya, waktu iya. kayaknya, Pak. Baik. Oke, Nah, mungkin lalu sebentar bisa lagi, kita Pak ya. lanjutkan saja Bu ya. Iya, iya, Pak. Baik Bu Nikma. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik Bu Nima, pada malam hari ini kita akan melakukan diskusi nih terkait dengan apa ya perjanjian kita ya untuk ketemu pada malam hari ini. Eh, Kalau boleh tahu Bu, kita ketemu di sini, Bu Nikma ingin diskusi tentang apa ini? Iya Pak, saya sedang menghadapi masalah dengan siswa-siswi saya. Ada beberapa anak, sebenarnya anaknya yang itu-itu saja, tidak berubah. Sudah diingatkan berkali-kali, sudah dipanggil Iya, berkali-kali, bahkan sudah dipanggil orang tuanya, tapi mereka tidak ada perubahan, Pak. Jadi mereka itu selalu datang terlambat, bahkan terlambatnya itu bisa melebihi 15 menit, Pak. Ini menjadi permasalahan bagi saya, itu khususnya, dan umumnya untuk guru-guru yang lain, gitu Pak. baik. Jadi terkait dengan keterlambatan siswa yang dilakukan secara berulang-ulang Kak Ibu ya? Iya, betul Pak. Ya. Kalau boleh tahu Bu, kita berdiskusi untuk membahas terkait dengan permasalahan yang Bu Nikma hadapi tadi itu. Kita diskusi ini tujuannya untuk apa Bu yang Ibu Nikma harapkan? Saya ingin siswa-siswa tersebut, beberapa anak, sekitar 8 sampai 10 anak itu Pak, bisa sadar gitu Pak ya, menyadari akan kekeliruannya lah kalau boleh dikatakan ya, dan mereka bisa disiplin sesuai dengan eh, peraturan sekolah, masuk jam 7.30, setidaknya itu Pak, masuk masuk jam 7.30 itu saja mereka, supaya tidak terjadi di kalangan teman-temannya itu tidak terjadi saling kok ini dibiarkan gitu ya. Sudah berkali-kali dikasih sanksi, sudah berkali-kali dikasih konsekuensi, itu masih tetap saja begitu. Meningkatkan Ya. disiplin siswa itu mungkin lebih tepatnya Pak ya. Oke. Jadi Bu Nikma itu biar mereka sadar ya untuk keterlambatannya. Nah, menurut Bu Nikma ini maksud dari sadarnya dari siswa itu seperti apa Bu? Pengennya Bu Nikma? Ingin saya mereka betul-betul menyadari bahwa perbuatan tidak disiplin itu adalah perbuatan yang menyimpang sebenarnya begitu Pak ya. Hmm, Karena ini nanti ya ketika ini mereka lakukan berulang-ulang gitu ya, ini akan mengganggu proses pembelajaran di kelas tersebut. Guru sudah masuk di kelas, terus ada siswa yang baru datang, ini akan mengganggu proses pembelajaran. Sepertinya begitu, Pak. Ketika guru sudah mulai proses pembelajarannya, kemudian tiba-tiba ada yang masuk lebih dari 15 menit, bahkan setengah jam baru masuk, ini akan memecah konsentrasi teman-teman lainnya gitu di dalam kelas. ya, baik Bu. Kalau sepengetahuan Ibu ini ketika menghadapi anak-anak yang terlambat tadi itu, Bu Nikma pernah berdiskusi tidak alasan-alasan mereka pada umumnya kenapa mereka terlambat? Ya, seperti yang saya katakan di awal, sebenarnya mereka sering dipanggil dan sepertinya itu mereka memang apa ya? Apakah ini dalam masuk ranah memenuhi kebutuhan dasar manusia gitu ya. Yang mereka itu sukanya nongkrong dulu di mana gitu ya. Kemudian yang saya dengar itu mereka merokok-merokok dulu, baru kemudian berangkat ke sekolah, Pak.
Sepertinya alasan utamanya itu. Cuman kalau ditanya itu alasannya klasik, Pak. Bangun kesiangan atau enggak eh, apa itu banyak kempes barangkali gitu. Itu Pak kalau ditanya. Tapi menurut informasi mereka itu sebenarnya berangkat dari rumah itu pagi. Cuman ya informasinya semacam itu, Pak. Baik. Kok. Nah, ini kan dari alasan anak-anak tentang keterlambatan serta informasi yang Ibu dapatkan itu kan berbeda, Ibu ya. Nah, kira-kira menurut Bu Nikma nih, Iya, Pak. apa yang ingin Ibu lakukan untuk antara jawaban anak-anak sama informasi yang ada ini sesuai dengan dengan kenyataannya. Apa yang ingin Bu Nikma lakukan? Iya Pak, mungkin besok atau kapan itu saya akan konfirmasi kepada anak-anak ini, saya panggil kembali, konfirmasi kepada beberapa siswa yang memberikan informasi yang sebenarnya itu Pak. Itu Pak rencananya. Ya. Kalau boleh tahu Bu, selain Ibu mengkonfirmasi terhadap teman-temannya yang yang menginformasikan hal tersebut, kira-kira supaya anak ini tidak terlambat lagi, apakah Ibu punya punya jalan berikutnya supaya anak ini tidak terlambat lagi selain konfirmasi terhadap teman yang sesamanya itu? Iya Pak, saya kemarin tuh sempat berpikir untuk mendatangkan motivator gitu Pak ya, sebagai apa Pak ya, yang akan saya hadirkan itu motivator dari alumni sekolah kami gitu ya, yang sudah sukses untuk bisa menyemangati adik-adiknya gitu supaya lebih rajin sekolahnya, supaya lebih rajin belajarnya, sehingga kalau sudah melihat kakaknya yang sudah sukses itu barangkali harapan saya anak-anak ini bisa terpacu untuk lebih rajin lagi, tidak terlambat lagi gitu Pak. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu Bu, kira-kira berapa tingkat semangat anak-anak nih, berapa persen menurut Bu Nikma tingkat semangat anak-anak ini yang terlambat tadi itu terhadap semangat yang mereka miliki untuk belajar? Ya, menurut penilaian saya mereka berada pada posisi 6, Pak. Karena Dari mereka itu sebenarnya ada kekhawatiran juga untuk kalau mereka sering terlambat itu mereka khawatir tidak lulus atau mereka khawatir tidak naik kelas itu akibat ketidakdisiplinan mereka. Sebenarnya mereka masih ada kekhawatiran itu, Pak. Oke. Baik, Bu. Nah, untuk mengubah dari angka 6 ini menjadi angka yang paling tinggi, kira-kira menurut Bu Nikma bisa konfirmasi ulang nih, apa yang poin-poin utama yang harus Bu Nikma lakukan nih untuk bisa merubah dari nilai angka 6 menjadi 8 atau 9 atau bahkan 10. Oke, mungkin pertama itu tadi Pak ya, saya akan mendatangkan motivator dari kakak kelasnya yang sudah sukses. Yang kedua mungkin saya akan melakukan kerjasama dengan masyarakat gitu ya, yang terutama ini sebenarnya kan mereka nongkrongnya di satu tempat gitu ya. Mungkin saya akan bisa mendatangi yang punya warung itu atau yang punya rumah itu untuk bisa ikut
menasehati anak-anak kalau memang sudah waktunya sekolah, mereka juga bisa memberitahu bahwa ini sudah waktunya sekolah. Mungkin itu, Pak. Oke, ya. Kalau saya lihat tadi Bu Nikmah ada beberapa poin yang akan Bu Nikmah yang lakukan. Yang pertama itu Bu Nikmah akan konfirmasi ya kepada anak-anak yang memiliki informasi terkait keterlambatan siswanya. Kemudian Bu Nikmah itu akan mendatangkan motivator ya untuk memberikan semangat kepada siswa. Kemudian yang ketiga, Bu Nikmah itu akan bekerja sama dengan tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat nongkrongnya anak-anak ya, supaya bisa mensupport untuk pendidikan mereka. Itu Bu Nikmah ya, seperti itu Bu Nikmah ya. Ya, betul Pak, betul seperti itu. Oke, kalau boleh tahu Bu Nikmah dari apa langkah-langkah yang akan Bu Nikmah lakukan nih, kapan bisa Bu Nikmah laksanakan langkah-langkah tersebut untuk komitmen kita sama Bu Nikmah? Ya, untuk mendatangkan motivator mungkin saya akan jadwalkan di hari Sabtu depan, Pak. Saya akan konfirmasi dulu, konfirmasi ketersediaannya beliau, gitu Pak. Terus yang untuk kerjasama dengan masyarakat yang rumahnya atau warungnya ditempatin nongkrong untuk anak-anak itu memang secepatnya Pak, mungkin besok atau 2 hari lagi Pak. Oke, untuk yang konfirmasi ke anak-anak yang dapat info itu Bu, gimana Bu? Iya, itu mungkin besok bisa saya laksanakan Pak. Oke, iya. Baik Bu, nah itu ya Bu Nikmah, jadi Bu Nikmah punya tanggung jawab nih untuk bisa melaksanakan langkah-langkah untuk memperbaiki keterlambatan ya siswa Bu Nikmah. Dan itu Bu Nikmah tadi secara tidak langsung punya strategi-strategi yang muncul dari Bu Nikmah sendiri. Saya berharap Bu Nikmah bisa menerapkan langkah-langkah tadi yang sudah kita sepakati. Ya, itu Bu Nikmah yang bisa kita sampaikan diskusi pada hari ini. Ya, apakah Bu Nikmah sudah mendapatkan solusi untuk hal ini atau ada yang perlu kita diskusikan kembali, Bu? Ya Pak, insya Allah saya sudah ada pandangan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kondisi siswa-siswi saya yang kurang disiplin. Gitu Pak. Terima kasih atas arahannya Pak. Iya. Kira-kira menurut Bu Nikmah kita perlu ketemu lagi atau cukup sampai di sini kita diskusinya, Bu? Mungkin kita perlu ketemu lagi sampai saya bisa melihat ada perubahan walaupun sedikit daripada anak-anak saya, Pak. Jadi setelah saya mendatangkan motivator hari Sabtu, mungkin seminggu saya akan melihat perubahan mereka. Mungkin jadi 2 minggu lagi kalau bisa kita bisa ketemu lagi, Pak Afkar. Ya, baik. Jadi kita 2 minggu lagi bisa ketemu ya, Bu ya. Nanti ya kita diskusi kembali, Bu ya. Dan nanti mohon bisa diinfokan Ya, Pak. konfirmasi hari apa ya, Bu ya, supaya saya juga akan menyesuaikan dengan dengan tugas-tugas yang saya miliki sehingga kita bisa sepakat ketemu di hari apa di 2 minggu berikutnya. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya. Terima kasih Bu Nikmah. Semangat selalu untuk bisa membimbing anak-anak Bu Nikmah. Mudah-mudahan langkah-langkah yang Bu Nikmah akan lakukan itu bisa menjadi sarana untuk memperbaiki anak-anak Bu Nikmah menjadi anak-anak yang
tidak terlambat lagi, kemudian memiliki semangat belajar kembali. Ya. Sama-sama Pak, amin. Terima kasih Pak Ya, baik. Afkar. Terima kasih Bu Nima. Kita akan jumpa lagi 2 minggu berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Afkar dan Bu Nikmah. Saya apresiasi coaching yang dilakukan oleh Pak Afkar terhadap Ibu Nikmah pada malam hari ini. Nah, menurut Bapak ini, menurut Pak Afkar, bagaimana Pak Afkar menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Kalau saya rasakan ya Bu Eti ya, saya sih lebih nyaman lagi dibandingkan sebelumnya terkait dengan coaching ini. Tapi ada sedikit mungkin runtutannya ya dari proses coaching tadi itu ada yang saya rasa saya kembali ke awal lagi, tapi cuma sebentar kalau menurut saya itu tadi. Itu yang saya rasakan, Bu. Oke, apa yang membuat Pak Afkar menilai demikian? Ya, tadi saya merasa apa yang saya tanyakan, kemudian runtutannya itu menurut saya sangat runtut. Nah, itu yang apa yang saya nilai demikian sehingga coaching pada kali ini lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya boleh menyampaikan hasil pengamatan dari saya ya Pak Afkar ya. Boleh Bu Eti, monggo. Oke, tadi saya mengamati pada waktu Bapak melakukan proses coaching. Saya melihat Bapak sudah mendengarkan dengan baik ya apa yang disampaikan oleh coach yaitu Ibu Nikmah. Hari ini terlihat dari bagaimana Bapak mengaitkan antara jawaban dari Bu Nikmah dengan pertanyaan berikutnya yang akan Bapak sampaikan. Dari sana Bapak sudah muncul pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memancing Bu Nikmah untuk mengeluarkan potensi-potensi Bu Nikmah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bu Nikmah pada saat ini. Seperti itu. Itu dari pengamatan saya sehingga bisa disampaikan bahwa kompetensi mendengarkan dengan baik dan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot itu sudah Bapak miliki. Namun tadi masih perlu kita kembangkan dalam hal di sini mungkin respon Bapak, karena di sini kita melaksanakan coachingnya secara online. Jadi alangkah baiknya jika respon yang Bapak berikan, misalkan respon suara, ketika Bu Nikmah menyampaikan pendapat atau menyampaikan potensi-potensi ya, jawaban-jawaban dari yang Bapak berikan itu mungkin bisa ditanggapi dengan oh ya, apa gitu ya, sehingga coach merasa bahwa benar-benar coach itu hadir dan ada bersama dengan coach pada saat itu. Karena kalau kita diam saja mungkin coach merasa sendirian seperti itu, tapi dengan adanya tanggapan-tanggapan atau respon walaupun hanya dengan suara, oke, ya bagaimana gitu, itu bisa membuat coach lebih merasa bahwa ada teman seperjalanan yang mereka dapatkan melalui coaching ini. Itu dari saya masukan yang bisa saya berikan kepada Pak Afkar. Nah, menurut Bapak kira-kira bagaimana rencana tindakan Bapak setelah ini? Setelah Bapak mengetahui bahwa Bapak sudah lumayan dalam hal mendengarkan dengan baik, kemudian dalam hal memberikan pertanyaan berbobot, dan untuk kedepannya apa tindakan yang akan Bapak lakukan? Ya, untuk kedepannya saya yang pertama itu juga akan akan mengevaluasi terkait dengan respon saya ya terhadap coaching ya. Jadi supaya lebih dekat lagi kepada coaching dan coaching juga merasa tidak jauh dengan respon-respon yang menurut Bu Eti tadi itu sangat memberikan masukan bagi saya ya untuk
untuk kebaikan ke depannya. Kemudian juga ke depannya saya pengen nih, melakukan mengimplementasi coaching ini kepada teman-teman sejawat, ya, supaya terlatih ya, lebih baik lagi untuk bisa melaksanakan coaching dan bisa bermanfaat kepada teman-teman sejawat ketika ada permasalahan yang dimiliki. Itu Bu Eti. Oke, nah tadi kalau jadi cara Bapak untuk meningkatkan performa Bapak tadi akan mencoba refleksi dan evaluasi untuk melakukan coaching ini dengan rekan sejawatnya ya. Oke, terima kasih Ya. Pak Afkar dan saya akan catat yang Bapak sampaikan atau percakapan kita pada malam hari dalam form supervisi akademik. Dan sebagai penutup Bapak, mungkin Bapak bisa menyampaikan apa yang Bapak dapatkan dari proses pada malam hari ini, proses supervisi pada malam hari ini. Ya, yang saya dapatkan yang pertama, saya punya kesempatan untuk melaksanakan praktek coaching ya, sesuai dengan alur-alur yang sudah disampaikan sebelumnya, dan saya merasa itu hasil dari coaching ini bagus ya. Kemudian juga saya mendapatkan masukan-masukan yang sangat bermanfaat untuk perbaikan saya ke depannya dari Bu Eti sebagai supervisornya. Itu Bu Eti. Oke, terima kasih Pak Afkar. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi bahan untuk kita merefleksikan ke depannya dan lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan coaching ini. Dan selanjutnya mudah-mudahan Pak Afkar dan juga Bu Nikmah sukses selalu. Kita bisa bertemu lagi dalam sesi berikutnya. Selamat malam Pak Afkar dan Bu Nikmah. Selamat malam Bu Eti. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi.